Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3 pada mata kuliah Adicita Rancang Ruang akan memaparkan terkait beberapa studi kasus dari placemaking. For Module 3 of Breadth on Placemaking, we will try to explain some case studies about the placemaking. This module is a compulsory material for the subject Breadth on Placemaking for credits. Modul ini disusun oleh saya, Nancy, dan Ibu Arif Budi Solihah, PhD. We expect from this module, student will be able to develop the study of design ideas critically and argumentative by analyzing placemaking cases in the diversity human behavior, and also able to develop the study of design ideas critically and argumentative by analyzing placemaking cases in mesoscale. And for SPC atau SPC dari KAB, materi ini adalah memfokuskan kepada SPC 6 terkait dengan Sustainable Architecture and Urbanism, dan juga SPC 5 yaitu Human Behavior and Species. Material yang akan disampaikan terdiri dari teori-teori terkait dengan placemaking, kemudian studi kasus, placemaking from Community Action Plan Program at Kampung Duri Kepa, Jakarta Barat, and also placemaking in Islamic Boarding School from API Tegarrejo, API Islamic Boarding School Tegarrejo, Jamsaren Solo Pesantren, and Pabelan Mungkit Magelang Pesantren. Okay, the first we learn about the placemaking theories. Placemaking is the art of making places for people. Is the creation of unique places that people want to use, to be in, to enjoy, to be part of, and to remember. And placemaking concern the connection between people and places, movement and the urban form, nature and built fabric. Di sini disampaikan bahwa ketika kita mempelajari placemaking, itu adalah bagaimana seninya orang-orang yang ada di sana untuk membuat tempat mereka, mengkreasikan dalam kreasi-kreasi yang unik, bagaimana mereka ingin menggunakannya, ingin terlibat, ingin menikmati, ingin menjadi bagian di dalamnya, dan ingin punya ingatan atau kemelekatan satu dengan yang lainnya. Placemaking tentu saja akan terkoneksi antara orang dan tempatnya itu sendiri, antara pergerakan dengan bentuk-bentuk urban yang akhirnya terjadi, antara lingkungan yang alami dan lingkungan-lingkungan yang buatan. Ya, modul 2 sudah pernah menyinggung terkait dengan apa itu perbedaan antara place dan space. Nah, di sini Anda akan kembali melihat sejauh mana kasus-kasus atau studi-studi kasus yang akan disampaikan di modul 3 ini akan semakin menajamkan bagaimana proses placemaking itu terbentuk. Selain itu, kita melihat dan ingat kembali adalah placemaking proses yang disampaikan ya di websitenya PPS ya. Di sini disampaikan bahwa dalam proses placemaking itu diawali dengan first define place and identify stakeholders, and then evaluate space and identify issues, place vision, short-term experiments, ongoing re-evaluation, and long-term improvement. Beberapa kasus yang akan saya sampaikan akan melihat beberapa step dari placemaking proses dari PPS ini, dan kasus yang lainnya nanti akan melihat secara overview saja bagaimana ruang-ruang yang ada di berbagai pondok pesantren itu terbentuk, mulai dari latar belakang terbentuknya, proses penggunaannya, sampai kepada konteks saat ini. Dan jangan lupa, don't forget that in the placemaking process, we also
remember elements of the placemaking: materials, meaning, and creativity. We can indicate how the material, how the meaning, and how the creativity in the process of placemaking. Oke, yang pertama adalah Community Action Plan Juri Kepa di Jakarta Barat. Jadi ini adalah sebuah kampung marginal di pinggiran sungai, begitu, yang memiliki beberapa isu strategis untuk kita lihat proses placemaking-nya. Yang pertama adalah kualitas yang sangat rendah dari rumah, khususnya untuk low income people, kemudian legalitas dari lahan, kemudian ketidaksesuaian dengan aturan keruangan, begitu ya. Kemudian rendahnya juga kualitasnya, selain rumah, kualitas dari settlement-nya juga rendah, low quality of settlement, and decline in environmental quality. Kita tahu ketika rumah dalam kualitas rendah, kemudian lingkungan ataupun permukiman juga berada dalam kualitas rendah, akan otomatis mengindikasikan kualitas lingkungan yang juga rendah. Apa yang dilakukan? What should we do? The first, we have to identify issues. Before we learn about the process of placemaking, we should identify the issues by the field exploration. We can use secondary data from Google Maps or another search data. Anda bisa langsung ke lokasi, akan tetapi ketika Anda tidak memungkinkan untuk ke lokasi, Anda bisa cek di Google Maps ya. Banyak sekali metode yang bisa digunakan dengan keterbatasan kita saat ini. Atau kita mengambil atau memakai data penelitian yang lainnya. In Duri Kepa, research found that this area is lowland waterfront area and in high-rise flood risk. Jadi kegiatan yang riset yang dilakukan di Duri Kepa ini mengindikasikan yang pertama adalah lokasinya berada di pinggiran sungai, begitu ya, pinggiran sungai dengan potensi terjadinya banjir akibat curah hujan yang tinggi jika pada musim penghujan. Nah, itu dulu yang kita indikasikan bahwa we have to see the existing condition of our site, our research area, our research studies. Ya, our research location. Setelah kita tahu, kita baru bisa mengidentifikasikan isu dari sebuah lokasi yang kita amati. And then we make any mapping the strategic issue. Jadi di mana titik-titik yang tadi memang kita indikasikan ada masalah, kita petakan di lokasi tersebut. Sehingga nanti kita tahu daerah mana memiliki masalah apa. In Duri Kepa, research found that this area in lowland waterfront area and in high-rise flood, and then we put some mark, we take some in some location which street, which area in very high flood risk. Daerah mana yang memang sangat-sangat berpotensi tinggi jika terjadi misalnya hujan atau curah hujan yang tinggi menyebabkan akan terjadi potensi banjir itu. Nah, dari sana nanti kita akan bisa melihat sebenarnya bagaimana orang-orang merespon isu-isu tersebut. Nah, dari situlah kita bisa belajar placemaking yang terjadi dalam skala kampung ya, kampung Duri Kepa ini itu berproses, berinteraksi, dan akhirnya orang meresponnya seperti apa yang ada di setiap area. Kemudian langkah selanjutnya setelah isu itu sudah kita tampung atau sudah kita petakan, kita melihat atau mengumpulkan collect the vision of people about their place. Ya, in Duri Kepa, research found that people want to arrange their area better than before, especially in socioculture aspect, water drainage issues, and creating public places that can be one meeting point for all inhabitants. Mereka ingin
adanya proses perbaikan terhadap lingkungan supaya apa? Supaya kondisi sosial cultural-nya, khususnya tadi permasalahan-permasalahan drainase air yang mungkin menjadi penyebab karena menjadi penyebab daerah mereka kebanjiran, untuk apa namanya, jika musim hujan begitu, mereka ingin membuat sebuah apa ya, lingkungan ataupun hunian yang lebih baik lagi. Nah, proses inilah yang nanti bisa kita cermati bagaimana harapan, keinginan, dan kebutuhan orang itu terimplementasikan di dalam skala ruang pada lingkungan mereka sehari-hari. Di Duri Kepa, di sini Anda bisa lihat ada paparan ataupun keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan yang membalikkan kembali kepada historis dari sebuah kampung itu sendiri. Ya, bagaimana mereka bercerita bahwa kita perlu bersepakat untuk adanya penataan kampung. Kemudian supaya apa? Supaya ini bisa merubah image dari tempat yang selama ini mereka tinggali. Dan, kemudian kita melanjutkan proses interview and discussion with people in Duri Kepa. Research try to find what people want for their settlement, their new public space, and their new hope about socioculture condition. Kita berdiskusi, interview and discussion activity, kita berdiskusi, kemudian kita mencoba menggali kira-kira solusi dari mereka itu seperti apa, kemudian kita mulai menganalisis kriteria-kriteria yang bisa dipakai terkait dengan public space di Duri Kepa itu apa. Kemudian bagaimana fasilitas-fasilitas standar yang harus dimasukkan ke sana dalam rangka placemaking activities ini tadi. Dan akhirnya dari proses tadi mereka memberikan banyak sekali desain guideline, memberikan banyak sekali wawasan baru apa yang mereka rasakan terhadap lingkungan sekarang dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan di masa yang mendatang. Ya, seperti Anda lihat di sini, sebelumnya ini adalah lorong begitu, lorong biasa. Ya, hanya sekedar space begitu ya, space tidak berarti, tapi mereka ingin ada tidak hanya sekedar jalan untuk lalu lalang. Akhirnya mulai dilakukan apa ya, diskusi mengatakan bahwa kita harus harus buat apa namanya, jalan atau lorong ini tidak hanya sekedar tempat yang sunyi, yang tiada arti. Bagaimana caranya? Ya, mereka mengusulkan mungkin ada muralnya. Sehingga orang di sana itu merasa punya momen, apa namanya, punya memori terhadap jalan itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah kan tempat pertemuan warga bersama-sama begitu. Nah, yang mereka harapkan apa? Dari sisi kualitas tempat itu sudah tidak layak. Karena dia tidak layak, sehingga mungkin warga menjadi tidak terlalu senang untuk kumpul-kumpul, untuk berdiskusi terkait dengan kampung mereka, wilayah mereka sendiri. Apa yang mereka usulkan? Yang mereka usulkan adalah adanya perbaikan. Kemudian adanya apa namanya, penambahan kebutuhan untuk bisa mengakomodir kapasitas yang lebih baik lagi. Akhirnya mereka bersama-sama dengan kami begitu mengusulkan adanya tempat yang selain diperbaiki kualitasnya, tapi ditambahkan juga apa namanya, kapasitas supaya orang itu bisa menggunakan. Contohnya di sini di bawah bisa untuk parkir, yang di atas bisa untuk diskusi, berkumpul, rapat, kampung dan lain sebagainya. Kemudian ada rencana-rencana penataan. Rencana-rencana penataan memang ini sebenarnya banyak sekali muncul di aspek desain, tapi kita bisa mendapatkan beberapa insight yang terkait dengan bagaimana orang-orang yang ada di Kampung Duri Kepa itu memberikan makna terhadap apa yang mereka impikan dan apa yang mereka harapkan untuk
tempat-tempat yang ada di sekitar mereka. Contohnya di sini untuk penataan RTH, kondisi existing ya. Kondisi existingnya mereka hanya memanfaatkan ada sedikit lahan yang bisa dipakai bersama, yaitu milik kampung, yang dimanfaatkan ala kadarnya. Akan tetapi setelah melalui diskusi, kemudian focus group discussion tadi, kemudian interview dengan banyak warga, mereka mengharapkan adanya penataan yang lebih baik lagi. Memang dibuat di mana space untuk anak-anak bermain, kemudian orang tua bisa duduk-duduk, ya. Kemudian apa namanya juga ada area hijaunya untuk bisa menanam pohon dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita dapatkan sebenarnya dari proses placemaking yang ada di Duri Kepa? Yang pertama, karena memang diawali tadi berbagai permasalahan termasuk aspek legal dari apa ya namanya lokasi ini, ada hambatan ketika aspek-aspek legal terkait dengan kepemilikan lahan itu ditemukan di sebuah lokasi. Karena dari sana biasanya placemaking proses yang terjadi itu dari sisi creativity juga tidak terlalu bisa diharapkan. Sehingga mungkin didorong untuk beberapa isu yang kaitannya dengan legalitas lahan ini, ranahnya memang tidak di ranah placemaking ya, tapi di ranah yang lebih tinggi lagi, tapi di ranah birokrasi dan administrasi. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan kepemilikan warga, bagaimana mereka merawat lingkungannya, bagaimana proses mereka berinteraksi di dalam sebuah place itu tidak terlalu bisa dikatakan cukup berhasil satu dengan yang lainnya. Nah, hal lain adalah impian-impian warga, harapan warga terkait dengan tempat itu perlu untuk didiskusikan dan diusulkan bersama-sama supaya tempat-tempat yang tadi mereka akan berkegiatan itu bisa dimanfaatkan secara optimal dan dilibatkan dari berbagai macam stakeholders di sana. Ya, jadi karena ini tadi di awal saya mengatakan bahwa ini adalah Community Action Plan program, banyak juga ranah participatory design, tetapi dari program Community Action Plan ini dengan studi kasus di Duri Kepa kita bisa belajar banyak dalam proses placemaking. Ternyata keterlibatan seluruh warga yang akan berhuni di sana, akan tinggal di sana, termasuk keterlibatan para pemangku kebijakan ya dalam hal ini, government juga dilibatkan dalam hal ini, akan sangat menentukan proses placemaking itu. Pada kenyataannya apa yang mereka harapkan, kemudian mereka sampaikan di dalam diskusi itu bisa kita membaca sebenarnya ada banyak keinginan untuk menjadikan lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih baik lagi dari kondisi yang sebelumnya. Baik, itu contoh pertama yang ada di Duri Kepa. Saya akan memberikan beberapa overview placemaking yang ada di pondok pesantren. Yang pertama adalah Asrama Pendidikan Islam di Tegarrejo. Ini adalah Islamic Boarding School yang memiliki lebih dari 10.000 santri ya, santri putra maupun santri putra. Proses placemaking-nya sebenarnya diawali dengan sejarah kemerdekaan itu sendiri. Awalnya komunitas ini atau pondok pesantren ini yang dulu bernama Asrama Pendidikan Islam ini tidak terlalu diterima di masyarakat Tegarrejo. Ya. Namun pada saat mereka memiliki peran dalam proses kemerdekaan, pada saat itu turut melawan penjajahan Belanda, Asrama Pendidikan Islam ini menjadi salah satu kantong perjuangan pada saat itu. Kemudian dalam sejarahnya juga ini sempat dibakar oleh Belanda ya, strateginya penjajah pada saat itu. Ada rasa akhirnya warga memiliki rasa kepemilikan terhadap pondok ini karena dia memiliki peran besar dalam perjuangan bersama-sama dengan rakyat sekitar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
berawal dari ketidakterimaan, artinya kurang diterima di masyarakat, kemudian ownernya ataupun pemilik pondok pesantren ini memiliki peran dalam sisi sejarah perjuangan, kemudian masyarakat akhirnya memiliki simpati. Nah, sekarang tempat ini, asrama pendidikan Islam di Tegarrejo ini menjadi salah satu tempat penting dalam menentukan seluruh aktivitas-aktivitas warga sekitarnya. Baik di ranah yang fisikal maupun yang non-fisikal. Kemudian kalau kita lihat di dalamnya, Anda bisa melihat di sini ini adalah aula utama ya, aula utama yang menjadi momentum sejarah untuk berbagai macam aktivitas, tidak hanya aktivitas keagamaan di pondok pesantren, tapi juga diskusi-diskusi yang melibatkan warga sekitar, warga masyarakat dan lain sebagainya. Ini sangat sangat memegang peran penting untuk tempat-tempat yang ada di dalam pondok pesantren itu sendiri. Kemudian kalau ini di asramanya, bagaimana asrama-asrama pondok ini berproses ya dalam menunjang aktivitas para santrinya. Ini contoh bagaimana proses placemaking itu terjadi dari aspek kesejarahan dahulunya. Kemudian ini contoh yang kedua adalah pesantren yang ada di Surakarta, pesantren Jamsaren. Dari sisi pembentukan place-nya, ini dibangun mulai dari tahun salah satu pondok tertua 1750 di Surakarta. Akan tetapi ketika terjadi proses regenerasi ya dalam pengelolaan pondok pesantren ini, proses regenerasinya tidak terjadi dengan cukup smooth. Artinya, antara generasi awal pendiri sampai kepada generasi muda saat ini tidak cukup bisa mendorong aktivitas yang berkelanjutan di dalam pondok pesantren ini, mulai dari aktivitas kependidikannya sendiri maupun aktivitas sosial masyarakat yang lain-lainnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pondok ini sekarang hanya tinggal sebagai bangunan fisik saja. Tetapi orang yang beraktivitas di sana maupun ya inti dasar kegiatan pondok pesantren itu juga tidak ada. Ya, ini mohon maaf ada typo sedikit di sini. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita tadi mengatakan ada material, dalam berproses itu kan ada aktivitas, kemudian ada material-material yang bisa kita lihat ya di dalam ruangan tersebut, kemudian ada physical building-nya itu sendiri. Ketika dari sisi aktivitasnya saja sudah tidak bisa dijamin, maka tempat ini hanya sekedar tinggal tempat. Placemaking prosesnya itu berhenti di dalam sana. Sekarang pesantren adalah tinggal artefak saja. Kegiatan-kegiatan alumni dari pondok pesantren ini tidak berlangsung cukup baik ya, karena kemelekatannya, keterkaitannya itu sudah tidak bisa lagi membuat sebuah rutinitas yang ala-ala pesantren pada umumnya. Bahkan sebagian ruangan-ruangan yang ada di pondok pesantren Jamsaren ini sekarang malah disewakan untuk berbagai aktivitas lain dengan institusi-institusi yang sudah berbeda. Sehingga proses aktivitas dari sebuah pondok pesantren itu hampir tidak bisa terbaca lagi secara jelas di di dalam bangunan ini. Kemudian contoh yang ketiga adalah pondok pesantren yang ada di Pabelan, Mungkit, Magelang ya, Sentral Jawa. Dibangun mulai 1965, tetapi dalam berproses memang melibatkan warga masyarakat sekitar, pemilik pesantren, kemudian santri-santrinya sendiri. Kemudian yang unik adalah membangun pesantren Magelang Pabelan ini berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan ataupun keterampilan-keterampilan para santri yang ada di dalamnya itu disesuaikan dengan keterampilan
warga masyarakat sekitar. Jadi jika ada warga yang pintar untuk ketukangan, maka ada pengetahuan terkait dengan ketukangan yang diberikan kepada santri. Dan itu penyelenggaranya adalah kerjasama antara pondok dengan warga masyarakat sekitar. Kemudian yang unik lagi adalah tidak ada perbedaan ataupun batasan yang cukup jelas antara pesantren dengan warga di pedesaan sekitarnya. Semua berlangsung bersama-sama. Ruang-ruang yang menjadi milik pondok pesantren juga menjadi semacam properti bersama dengan warga masyarakat sekitar. Kemudian hal lain yang menjadi unik adalah gender space, artinya pemisahan ruang berdasarkan gender itu hanya berlaku bagi warga pesantren saja, untuk santri-santri putra dan santri putri di sana. Tapi untuk warga sekitar, mereka tidak diberlakukan hal serupa. Artinya apa? Warga yang putri ya tidak masalah untuk lalu lalang atau melakukan sirkulasi begitu ya, menggunakan ruang-ruang di sekitar asrama putranya. Karena memang hal-hal yang diberlakukan terkait dengan gender space itu ya memang hanya untuk warga pondok pesantren saja. Kemudian open space yang ada di yang ada menjadi milik pesantren, maksudnya masih di dalam lingkup itu tanahnya milik pesantren, itu juga digunakan untuk berbagai aktivitas dari warga sekitarnya. Nah, ini kalau Anda bisa lihat yang tengah-tengah ini, ya, ini adalah ruang-ruang bersama untuk ini di asrama putri. Itu adalah santri-santrinya, tapi di ruang ini juga bisa beraktivitas. Kemudian ini adalah anak-anak pondok pesantren, ya. Mereka beraktivitas di asrama putranya, tetapi ruang-ruang ini juga bisa dipakai ataupun dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan warga sekitarnya. Nah, kemudian di sini juga dilihat ruang yang tercipta di pondok pesantren Pabelan ini selain dipakai untuk pesantren santri-santrinya, dia juga digunakan bersama-sama dengan warga masyarakat sekitar. Ya, tadi dikatakan bahwa hampir tidak memiliki batasan yang jelas mana ruang yang milik pesantren atau mana ruang yang milik warga. Semuanya menjadi blended ya, dipakai bersama-sama. Apa yang bisa kita lihat untuk kasus ketiga di pondok pesantren Pabelan ini adalah placemaking yang terjadi yang melibatkan fasilitas pondok pesantren dengan santri-santri dan para kiai di sana, juga melibatkan warga masyarakat. Sehingga apa? Ruang yang terjadi itu adalah ruang-ruang blended yang dipakai bersama-sama juga. Uniknya, pada saat kita memanfaatkan ruang-ruang tersebut, mereka memanfaatkan ruang-ruang tersebut, mereka punya semacam komitmen tidak tertulis. Ada aturan-aturan yang tidak terlalu saklek, dan itu lebih kepada pemahaman bersama saja. Ya, jadi apa yang terjadi di Pabelan ini cukup menarik untuk kita kaji melalui proses-proses placemaking. Nah, selanjutnya tugas Anda adalah Anda mencermati pada studi kasus Anda bagaimana proses placemaking itu bisa kita maknai, bisa kita ambil lesson learn-nya, pembelajaran-pembelajarannya untuk nanti kita maknai apa-apa saja yang terlibat dalam proses placemaking itu. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa menguntungkan atau kurang menguntungkan dalam proses placemaking tersebut. Nah, untuk modul 3 ini, silakan from Duri Kepa, Api Tegarejo, Jamsaren, dan Pabelan, what you can learn specifically about the process of placemaking. Jangan lupa
cek kembali tadi dengan teori-teori yang terkait dengan placemaking, Anda bisa membedah apa yang Anda amati di studi kasus Anda itu dengan teori-teori terkait dengan placemaking. Benar atau tidak, sesuai atau tidak. And then, please indicate 3 until 5 keywords and tell it to your class based on the case study in Duri Kepa, Api Tegarejo, Jamsaren, dan Pabelan. Terima kasih atas perhatiannya untuk menyimak beberapa studi kasus di modul ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.